Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok pembahas yang akan membahas mengenai WXM Model atau WSM yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafi Azaki, lalu ada Fauzan Ar-Rahman, Listia Maharani, dan Rati Restika. Baik, untuk pendahuluan akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, hasil pemecahan dalam suatu masalah disebut keputusan. Pengambilan keputusan dimaknai sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan berdasarkan suatu kriteria tertentu. J.R. Terry menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu yang terdiri atas dua atau lebih alternatif. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu Hexamadel atau WSM? Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus Hexamadel atau WSM? Yang ketiga, yaitu tujuan. Yang tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu Hexamadel atau WSM. Yang kedua yaitu untuk mengetahui contoh studi kasus Hexamadel atau WSM. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Listia. Kepada Listia, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Weighted Submodel atau WSM adalah model umum yang telah digunakan untuk aplikasi seperti robotika, prosesor, dan lain-lain. WSM adalah metode yang sering digunakan pada permasalahan dimensi tunggal. Metode WSM adalah salah satu dari Multi-Criteria Decision Making atau MCDM yang sangat sederhana penerapannya dan dapat membantu pengambil keputusan untuk menghasilkan suatu keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif. Multi-Criteria Decision Making atau MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran, aturan, atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah rumus dari Weighted Submodel, di mana AWS adalah skor WSM atau potensial, AIJ adalah nilai dari alternatif KI dari kriteria KJ, dan WJ adalah kriteria bobot relatif, di mana I sama dengan 1, 2, 3, hingga M, merupakan nilai dari alternatif terbaik. N adalah banyaknya kriteria, dan merupakan alternatif 1 pada kriteria J. Dan J adalah nilai bobot kriteria J dan max digunakan untuk mengurutkan alternatif keputusan di mana alternatif yang memiliki nilai terbesar akan diletakkan di paling atas. Algoritma dari metode weighted submodel yaitu yang pertama, mengidentifikasi kriteria dan alternatif yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, melakukan normalisasi nilai alternatif. Yang keempat, menghitung nilai WSM score. Dan yang terakhir yaitu melakukan perankingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ranti. Baiklah, selanjutnya yaitu WSM juga dikenal sebagai Wake Linear Combination atau WLC atau Simple Additive Awakening atau SAW adalah model keputusan multikriteria yang paling dikenal dan sederhana. Mari kita bahas kelebihan dan kelemahan WSM. Yang pertama yaitu kelebihan WSM. WSM itu sederhana dan transparan. WSM mudah dipahami dan diterapkan, dan metode ini memberikan cara transparan untuk menggabungkan kriteria. Yang kedua itu fleksibilitas. WSM dapat disesuaikan dengan berbagai konteks keputusan, dan pengambil keputusan dapat disesuaikan bobot dan kriteria berdasarkan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu mudah diterapkan. WSM tidak memerlukan perhitungan matematis yang kompleks, dan metode ini dapat digunakan dari berbagai pengguna. Selanjutnya itu ada kelemahan WSM. Yang pertama itu subjektivitas. Penentuan bobot kriteria bersifat subjektivitas dan tergantung pada penilaian pengambil keputusan, dan bobot yang dipilih dengan buruk dapat mempengaruhi hasil akhir secara signifikan. Yang kedua, yaitu konsistensi kesatuan. WSM mengasumsikan bahwa semua data diekspresikan dalam unit yang sama, dan jika data memiliki unit yang berbeda, hasilnya mungkin tidak akurat. Yang ketiga yaitu tidak memperhatikan ketergantungan. WSM tidak mempertimbangkan ketergantungan antara kriteria dan pada kenyataannya. Kriteria dapat saling mempengaruhi. Yang keempat yaitu hubungan linear saja. WSM mengasumsikan hubungan linear antara kriteria
dan efek non-linear yang tidak terakomodasi. Berikut yaitu tabel 1, yang mana itu berisikan kriteria. Yang mana pada tabel 1 ini akan tentukan bobot untuk tiap-tiap kriteria. Penentuan bobot berdasarkan dari 5 bilangan Fuzzy, yaitu sangat rendah, SR, rendah R, cukup C, tinggi, dan juga sangat tinggi. Next, Raffi. Baiklah, di sini ada penentuan bobot. Bilangan Fuzzy digunakan dalam penentuan bobot WSM karena memungkinkan kita mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan multikriteria. Berikut ada beberapa alasannya, itu satu, ketidakpastian dalam preferensi. Preferensi dan kepentingan dalam pengambilan keputusan seringkali tidak eksak. Bilangan Fuzzy memungkinkan kita untuk menggambarkan ketidakpastian ini dengan lebih baik. Yang kedua itu fleksibilitas dalam representasi bobot. Bilangan Fuzzy memungkinkan kita menggambarkan bobot sebagai rentang nilai daripada angka pasti. Ini memperhitungkan variasi preferensi dan ketidakpastian. Yang ketiga, ada penyesuaian dengan ketidakpastian data. Dalam situasi di mana data tidak pasti, misalnya ketidakpastian dalam pengukuran, bilangan Fuzzy membantu menggambarkan ketidakpastian dalam bobot. Yang keempat itu pendekatan realistis. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan manusia, preferensi seringkali tidak eksak. Bilangan Fuzzy memungkinkan kita dalam menggambarkan preferensi yang lebih realistis. Dengan menggunakan bilangan Fuzzy, kita dapat memodalkan ketidakpastian dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan lebih baik, terutama ketika preferensi dan bobot tidak pasti. Dan pada gambar berikut, ada bilangan Fuzzy yang dapat dikonfirmasikan ke dalam TRIPS. Sepertinya SR dengan nilai 0, R 0,25, C 0,5, T 0,75, dan ST 1. Berikut adalah tabel 3 yang terdiri atas kriteria. Terdapat 10 kriteria, yaitu yang pertama, kriteria mengenai status kepemilikan rumah yang terdiri dari menyewa, warisan, dan milik sendiri, di mana bobotnya L1, 0,5 dan 0,25. Yang kedua adalah kriteria mengenai luas lantai per anggota rumah tangga yang terdiri dari kurang dari 2 meter kuadrat, yaitu bobotnya 1, kurang dari 4 meter kuadrat, yaitu bobotnya 0,75, kurang dari 6 meter kuadrat, yaitu 0,5, kurang dari 8 meter kuadrat, yaitu 0,25, dan kurang dari 16 meter kuadrat, dengan bobot 0. Yang ketiga, yaitu kriteria mengenai jenis lantai rumah, yang terdiri dari tanah dengan bobot 1, papan kualitas rendah 0,5, dan semen 0,25. Kriteria yang keempat itu jenis dinding rumah, yang terdiri dari bambu dengan bobot 1, papan kualitas rendah 0,75, kayu 0,5, tembok 0,25, dan lainnya 0. Kriteria yang kelima itu penerangan rumah yang digunakan. Yang pertama yaitu bukan listrik dengan bobot 1, dan kedua yaitu listrik dengan bobot 0,25. Kriteria yang keenam yaitu bahan bakar yang digunakan, yang terdiri dari kayu dengan bobot 1, minyak tanah 0,75, dan gas LPG 0,5. Kriteria yang ketujuh itu frekuensi makan dalam sehari-hari. Jika 1 yaitu bobotnya 1, 2 atau 3 0,74, dan 3 atau 4 0,5. Yang kedelapan yaitu kriteria kemampuan membeli daging, ayam, susu dalam seminggu. Jika 0 kali dalam seminggu, maka bobotnya 1, sekali 0,75, 2 kali yaitu 0,5, dan lebih dari 2 kali yaitu 0,25. Kriteria yang ke-9 yaitu pekerjaan kepala rumah tangga, yang terdiri dari nelayan dengan bobot 1, betor 0,75, buruh 0,5, dan lainnya 0,25. Dan yang terakhir yaitu kriteria mengenai pendidikan kepala rumah tangga, yang terdiri dari yang pertama, tidak pernah sekolah dengan bobot 1, tidak tamat SD 0,75, tamat SD 0,5, tamat SMP 0,25, dan lainnya yaitu 0. Dari 5 orang, didapatkanlah hasil seperti berikut, yaitu yang pertama A1 adalah Rudi, A2 adalah Dimas, A3 Angga, A4 Wahyu, dan A5 Doni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ranti. Baiklah, selanjutnya yang tertera pada PPT yaitu dari perhitungan itu diperoleh
bahwa A4 besar dari A1, besar dari A5, besar dari A2, besar dari A3. Yang mana tadi kita sudah menjadikan fuzzy number untuk bobot. Dan selanjutnya kita menormalisasi bobot fuzzy itu. Normalisasi bilangan fuzzy yang mewakili bobot. Pastikan total bobot setara dengan 1 atau 1%. Kemudian perhitungan skor terbobot. Kalikan nilai performa alternatif dengan bobot kriteria yang sesuai. Jumlahkan skor terbobot untuk setiap alternatif. Kemudian kita pilih alternatif terbaik seperti yang tertera pada PPT. Sehingga dapat diputuskan bahwa A4 merupakan alternatif yang terbaik dari alternatif yang lain. Dan merupakan di urutan pertama dalam daftar peserta yang mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami ini yaitu metode weighting sum model atau SM dari multi kriteria decision making atau MCDM sangat mudah dan sederhana dalam penerapannya, sehingga dapat membantu mengambil keputusan dalam menciptakan keputusan terbaik dari beberapa alternatif. Pada penerapan WSM, kriteria benefit dan cost tidak memiliki perbedaan, sehingga kisaran bobot mampu mempengaruhi perhitungan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, cukup sekian, kembalikan pada moderator. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.